Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Saffi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Selamat berbahagia teman-teman, semua apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebentar lagi Lebaran, jadi persiapkan fisik dan stamina kalian. Semoga yang nonton channel Afif Saffi like, komen, dan subscribe terus sehat dan semakin sukses ya. Hari ini ya, gue mau ngucapin selamat berpuasa, berbuka puasa, ngabuburit, dan selamat sahur buat kalian yang nonton. Silakan di absen-absen lagi, monggo di absen-absen lagi, karena kita di sini saling diskusi, saling menerima masukan, pendapat, dan opini-opini. Jadi kolom komen sangat terbuka buat kalian yang ingin menyuarakan pendapat, karena gua nggak mau kalau semuanya setuju sama gua. Sempat melihat beberapa komen yang gak setuju dan punya opini-opini yang lain. Silakan, itu yang gue tunggu, nanti bakal gue bacain, oke? Nah, hari ini seperti biasa, ternyata Barcelona sudah hampir pasti mengumumkan ya, terutama Xavi mengumumkan starting line up yang sangat potensial untuk dipasang berhadapan melawan Paris Saint-Germain. Serta ada beberapa pemain Barcelona yang dipinjamkan, sekarang kondisinya sedang bingung. Di antaranya ada Eric Garcia, Serginho Dest, Pablo Torre, Clément Lenglet, dan beberapa pemain Barcelona yang nampaknya harus pergi dari Barcelona. Terutama ada Ansu Fati yang, kalau kalian jadi pelatih, Ansu Fati mau taruh di mana selain ditaruh di keranjang kuning sama ditaruh di marketplace buat dijual? Mending bikin buat beli multivitamin, ngasih datu ke Pedri dan De Jong serta pemain-pemain yang lemes Barcelona lainnya. Nah, ini ada statement dari Barcelona bahwa ternyata Barcelona ingin mempertahankan dan mempertimbangkan untuk ya menahan Eric Garcia. Gimana menurut kalian? Eric Garcia, kita sempat panggil Eric Garcia King, bahkan sempat panggil Eric Garcia Lord. Walaupun sekali dua kali dia bisa menunjukkan perform terbaik, tapi lebih banyak kita panggil King, Lord, dan lain-lain, yang mana itu adalah panggilan satir atau sarkasme yang kita kasih. Nah, jadi ini masih ada potensi ya, bahwa Barcelona melihat potensi Eric Garcia sebagai defender. Jadi dia belum tentu dia keluar. Jadi bisa ada dan tidak menutup kemungkinan bahwa Eric Garcia akan stay di Barcelona. Tapi sebenarnya Eric Garcia juga gaji nggak terlalu gede. Ya buat serep-serep masih cukup oke lah. Itu ada Eric Garcia. Dan di berikutnya ada Serginho Dest, yang kalau menurut gua Serginho Dest ini udah nggak dapat tempat lah ya di Barcelona, karena lu mau jadi pelapis, saingan lu Konde gitu, lu mau main di kiri, saingan lu bahkan dua ada Cancelo dan Balde. Kalau Balde sembuh, apa keunggulan dan kenapa harus Serginho Dest balik ke Barcelona gitu? Lu mau bertahan, bisa bertahan dengan, mohon maaf kalau fisik ya, postur cukup mungil Serginho Dest ya. Ya kemana, apalagi kemarin saat leg pertama yang dibantai itu, yang nempel Mbappe adalah Serginho Dest dan Mingueza. Aduh ampun, ya mendingan langsung ke kiper aja suruh golin kalau Serginho Dest. Karena di leg kedua Firpo yang main, kalau kalian masih ingat, Firpo, Junior Firpo main, nempel Mbappe nggak bisa berkutik. Jadi sudah tidak ada tempat menurut gua untuk Serginho Dest comeback to Barcelona. Dan Hector Fort, sekarang pemain baru Barcelona yang sudah bermain di tim senior ya, dia akhirnya mengeluarkan klausul bahwa ini ada gaji dari, dia merilis klausul Fort saat ini adalah 6 juta euro, tidak terlalu mahal. Dan ya untuk pemain sekelas pemain akademi yang potensial, yang nggak apa-apa lah, di stay aja dulu di Barcelona. Karena gue ngelihat Hector Fort ini full teknik ya, karena tapi emang dia masih muda. Jadi kembali lagi Barcelona masalah fisik, seniornya aja belum terlalu bagus fisiknya, apalagi yang muda-muda ya, emang dilajarin fundamental selain fisik. Nah, Hector Fort sebelah kiri, oh ada lagi Hector Fort, Cancelo ya, Hector Fort, Balde.
Ya mau ditaruh di mana? Tuh, Marcos Alonso sama Serginho Dest lele diketok. Nah, lanjut lagi ini ada De Zerbi ya di Brighton. De Zerbi bilang Ansu Fati harus memberikan sesuatu yang lebih. Ya karena apa yang wah bahaya nih. De Zerbi bilang kepada Ansu Fati ya bahwa Ansu Fati harus melakukan sesuatu yang lebih. Karena sejauh ini apa yang dia lakukan tidak cukup untuk klub. Ya, sesuatu yang lebihnya itu apa? Apa yang diharap dari Ansu Fati? Ya, mungkin yang dimaksud De Zerbi mengharapkan sesuatu yang lebih adalah pensiun aja. Pensiun. Ya, lu udah sekuat tenaga kan itu Ansu Fati, udah sekuat pikiran, sekuat tenaga, udah mengerahkan seluruh kemampuan, tapi begitu-gitu aja ya pensiun. Sesuatu yang lebihnya itu respect. Kalau Ansu Fati pensiun daripada ribet-ribetin Barcelona nanti ya udah mencoreng nomor 10 di Barcelona. Jadi udahlah, nggak terlalu penting Ansu Fati buat gua. Lanjut lagi, selain Ansu Fati, ini sebelum gua mengumumkan line up siapa aja yang akan bertanding potensial berhadapan dengan Paris Saint-Germain nanti, ini kita bahas pemain dulu. Nah, seperti yang udah gue bilang kemarin bahwa Iniesta, Pedri dan De Jong itu siap untuk tampil, itu menjadi diskusi kalian. Karena di kolom komentar ada yang bilang bahwa nggak apa-apa mainin Pedri dan De Jong, tapi babak pertama aja, babak kedua diganti. Lah kalau lu babak pertama udah 3-0 kalahnya gimana bos? Kan? Ada yang bilang nggak apa-apa mainnya babak kedua aja, nanti babak pertama biarin Fermin atau Sergi Roberto dan Gundo. Ya ini gue cukup sepakat karena agak berat menampung beban dengan 11 pertandingan tanpa mereka dan Barcelona selalu menang. Ntar lu ketika main lawan PSG kalah kayak ya lu mending langsung habis itu cek Traveloka pulang duluan dari Prancis, jangan bareng-bareng teman-teman. Nah, ini adalah 5 clean sheet dari Barcelona. Kalau kalian pikir-pikir, kalau kalian renungkan, Barcelona selain menang, mereka juga clean sheet. Yang pertama melawan Granada. Bukan Granada ini. Getafe 4-0. Athletic Club walaupun imbang tapi 0-0. Mallorca 1-0. Atletico Madrid 3-0. Ya, dan Las Palmas kemarin 1-0. Jadi ya cukup apik di lini belakang, walaupun ya lawannya yang paling berat Atletico Bilbao sih. Nah, Hansi Flick. Nah, ini Hansi Flick ini kacau kata dia. Gila, gue kalau bergabung dan menjadi pelatih Barcelona itu suatu tantangan buat gue. Tapi gue yakin aja lah sama pelatih Jerman lah. Christensen juga siap ready bertempur di laga Europa League, anjir tahun lalu dong. Nah, UEFA Champions League maksudnya. Aduh, ini Champions League Barcelona. Ya, Christensen jadi siap dan ready. Bahkan De Jong, Pedri udah mempersiapkan untuk latihan, dia udah ikut latihan ya, dan banyak semua yang mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, mempunyai dugaan bahwa di ruang ganti Barcelona Xavi akan tetap stay. Bayangin ya, 11 penampilan tanpa Xavi itu Barcelona menang. Dan ketika Xavi nggak pernah kalah, maksud gue, ketika Xavi mengumumkan bahwa saya akan apapun yang terjadi di Barcelona saya akan keluar, pemain ternyata langsung jadi bagus, semangatnya jadi tumbuh. Gue nggak tahu secara psikologis apa yang dibuat dari situ, atau ini juga jangan-jangan strategi Xavi biar pemain nggak beban gitu. Nah, ini yang menarik dari orang-orang Portugal ya, itu ada João Felix yang kabarnya dia memiliki komunikasi dengan Bernardo Silva. Karena apa? Komunikasinya nggak main-main. Bernardo Silva, dia bilang selalu menelpon Felix, menanyakan apa kabar Felix, apa kabar Barcelona. Gue punya saudara di Barcelona, gue punya teman di Barcelona gitu kan. Menanyakan sesuatu terus tentang Barcelona. Jadi apa enggak emang bener jangan-jangan nih Bernardo akan ke Barcelona gitu. Karena ini juga gawat. Ini gawat menurut gue. Saat itu Manchester City merilis kontrak Bernardo Silva sampai 2026. Tapi Manchester City pun bersedia melepas Bernardo Silva itu di angka dari 55 juta sampai 60 juta.
hal yang semestinya masih bisa dicapai oleh Barcelona kalau mau dipikirin lagi. Jadi peluang Bernardo Silva untuk bergabung bersama Barcelona itu sangat besar. Bisa gue bilang 60%. Jadi siap-siap aja, mudah-mudahan berita ini benar dan Barcelona mendapatkan Bernardo Silva. Nah, sekarang kita ke Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Jadi teman-teman, Paris Saint-Germain, Luis Enrique ditanya bagaimana perasaan kamu mau menghadapi Barcelona. Terus Anda akan melawan mantan tim Anda, ya. Anda punya rumah di sini. Nah, tapi Luis Enrique menjawab bahwa tidak. Sekarang Paris Saint-Germain adalah rumah saya. Keren, profesional, nggak apa-apa. Yang penting, ya kita sempat kecipratan kok prestasi yang diukir, diraih oleh Enrique sebagai pemain atau sebagai pelatih. Jadi nggak, gua masih salut, gua masih respect ya untuk Luis Enrique. Mudah-mudahan ada miss taktikal yang dibuat oleh Luis Enrique nanti. Nah, itu dia. Bernardo Silva sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City. Ya, pada musim panas ini. Dia sangat ingin bergabung dengan Barcelona. Xavi pun sangat menyukainya. Dia memiliki klausul pelepasan, benar yang gue bilang tadi, yaitu 58 juta euro. Sekarang klub harus mengambil keputusan akhir mengenai penandatangannya. Jadi nggak apa-apa, lempar-lempar proposal dulu atau bikin statement dulu aja, oke? Begitu. Tapi selain Bernardo Silva, beberapa pemain yang menjadi incaran atau yang diinginkan oleh Xavi juga ada beberapa, bukan Bernardo Silva, yaitu ya nih, jika Xavi berubah pikiran dan bertahan di Barcelona, ia menginginkan jaminan klubnya. Misal dia sangat menginginkan Martin Zubimendi, Joshua Kimmich di posisi pivot, posisi bertahan, atau bahkan Merino dari Sociedad yang dia juga di timnas tampil nggak jelek-jelek amat. Kalau bagus juga emang nggak menonjol, tapi untuk menjaga kestabilan lini tengah antara Merino, antara Zubimendi, atau sekalian Joshua Kimmich, itu salah satu opsi yang memperkuat lagi Barcelona terutama di lini tengah. Nah, itu jadi sekarang saatnya kita bacakan line up yang hampir dipastikan mengisi Barcelona berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Tadi gue udah dapet mana tuh, aduh. Nah, ini adalah line up yang kira-kira kemungkinan. Kalian setuju apa enggak? Kalau nggak setuju boleh silahkan di komen aja, karena ini emang tempat diskusi buat kita gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk berkomentar. Ya, ini adalah line up yang diprediksi akan tampil sejak awal. Ini kemauan Xavi ya. Ada nama-nama yang mungkin sepemikiran sama kita, ada nama-nama juga yang belum tentu sepemikiran sama kita. Di kiper pasti ada Marc-André ter Stegen. Di depan ada Kubarsi dan Inigo Martinez. Ya, sebelah kanan Konde, sebelah kiri Cancelo. Christensen masuk dan didampingi oleh Gundogan beserta Sergi Roberto. Di depan striker ada Lewandowski. Sebelah kanan ada Lamine Yamal dan sebelah kiri Rafinha. Kita masih menyimpan Joao Felix, menyimpan Ferran Torres, menyimpan Fermin Lopez dan langsung memainkan Sergi Roberto. Gimana menurut kalian dengan perkiraan line up yang akan diturunkan oleh Xavi? Kita masih ada Pedri juga yang kemungkinan bisa bermain, siapa tahu menjadi pembeda di situ. Tapi sejauh ini itu line up yang akan dirangkai, disusun dan berpotensi main. Gimana menurut kalian? Silakan di komen, oke? Jadi silakan di komen, jangan ragu, jangan sungkan, gue bakal baca-bacain nanti ya. Sekali lagi selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kalian diterima dan menjadi pahala dan berkah yang berlimpah. Sampai ketemu lagi, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube Afif Safi yang tidak segan-segan, yang selalu nemenin kalian dalam kegiatan apapun. Oke, sehat selalu, sukses selalu, Vamos Barca.